Kita bersyukur ya, hari-hari ini memang panas sekali saudara ya, apalagi di Indonesia ya, makanya cepat-cepat bertobat. Yang pertama udah mau kiamat, yang kedua belum di neraka ini, belum di neraka sudah panasnya kayak gini saudara. Kalau di neraka tuh kayak apa saudara ya? Iya, dikatakan bahwa kita ini harus melayani dengan hati hamba. Mungkin sebagian orang bertanya begini loh, kan melayani Tuhan itu kita nih jemaat biasa ya, jadi kan kita nggak perlu dengar khotbah tentang melayani dengan hati Tuhan lah. Ya, saudara, melayani itu hilangkan konteks kita bahwa menjadi pelayan Tuhan itu harus di gereja, harus di mimbar seperti ini. Kayak Bu Debbie itu pelayan Tuhan, Jeffrey Rambing itu pelayan Tuhan. Lalu saudara merasa saya bukan pelayan Tuhan. Ya, siapa bilang? Saudara juga pelayan Tuhan ya. Tadi sudah dibacakan ayatnya dalam Lukas pasal yang pertama saudara. Ini ayat yang diberikan oleh gereja. Jadi saya harus baca, kalau tidak baca saya kena sanksi nanti sama Pak Konrad ya. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 mulai saudara, itu berkisah tentang Maria. Kita belajar tentang hati hamba dari Maria hari ini. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 mulai sampai ayat 38 saudara. Di sana dikatakan begini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam hai Maria, ya salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, saudara juga ikut membaca. Jangan saya membaca, saudara pikirannya kemana-mana ya. Pikirannya habis ini makan apa ya. Jadi tolong perhatikan ini ya, supaya kita semua sama-sama mengerti. Percuma saya ngomong di sini 30 menit, 45 menit, ternyata otak saudara habis ini restoran mana ini di bawah yang enak ya. Bertobat ya. Jadi sama-sama kita menyimak firman Tuhan. Lebih baik baca bersama deh, 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya apa? Engkau akan mengandung ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bukan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara ya, melayani dengan hati hamba. Ayatnya di sini, ayat kesimpulannya yang terambil dari ayat terakhir ini. Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Ya, enggak usah lihat yang baru datang, lihat saya saja. Amin. Enggak usah kepo jadi orang ya. Lihat jemaat baru datang semuanya konsentrasinya hilang. Tolong perhatian sama saya saja. Amin. Biarin aja orang datang telat, biarin aja ya, tadi macet soalnya. Saudara, dikatakan Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya mau tanya ya, kalau disebut hamba Tuhan itu apakah yang punya jabatan pendeta? Dalam pemahaman saudara itu hamba Tuhan itu apa? Ayo jawab, berapa tahun sudah jadi Kristen? Hamba Tuhan itu apa? Ya, orang yang taat sama itu disebut hamba. Bukan karena banyak pendeta bukan hamba. Ya benar. Ya, hamba Tuhan itu adalah ya satu, bukan jabatan. Hamba Tuhan itu bukan jabatan. Pendeta itu jabatan. Pendeta itu jabatan. Ketua sinode itu jabatan. Tapi tidak menjamin pendeta, ketua sinode atau jabatan yang lain itu yang kelihatannya rohani mereka hamba Tuhan. Itu tidak menjamin. Karena hamba Tuhan adalah orang yang taat kepada
Tuhan. Berarti saudara bisa disebut hamba Tuhan enggak? Ya, sekarang mengerti kan hamba Tuhan itu apa? Amin. Dan memang seharusnya kita semua ini ya adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya orang yang taat kepada Tuhan. Jadi jangan bilang itu hamba Tuhan loh, Bu Debbie Basir tuh hamba Tuhan loh. Kenapa? Sekarang orang itu banyak salah karena jabatannya pendeta disebut hamba Tuhan. Padahal tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Tidak semua ketua sinode itu hamba Tuhan. Hanya orang yang benar-benar taat pada Tuhan disebut hamba Tuhan. Sekalipun dia jemaat, ya, sekalipun dia nggak pelayanan di gereja, dia duduk di kursi gereja setiap minggu. Kalau dia taat melakukan firman, maka dia disebut hamba Tuhan. Kalau nggak taat sama Tuhan berarti hamba syaiton. Biar agak halus, jangan setan, syaiton. Ya, orang itu kan di dunia ini hanya ada dua, Tuhan sama syaiton. Lah kalau nggak tunduk sama Tuhan berarti tunduknya sama, berarti jadi hamba. Pinter jemaat di Sentul ini ya. Saya suka begini ini saudara ya. Jadi nggak sia-sia saya berpanas-panas ria di sini. Saudara, Maria itu bilang, jadilah padaku. Tadinya Maria itu banyak protes waktu malaikat bilang kamu akan mengandung. Lah gimana? Saya ini belum kawin, saya belum punya suami, saya gini. Lo berat lo untuk Maria lo saudara, karena dia harus menanggung fitnahan. Ya, tunangannya merasa belum menyentuh dia, tiba-tiba hamil. Ya coba saudara, saya juga memikirkan kalau saya yang dipilih waktu itu, untung bukan saya. Ya, tiba-tiba malaikat bilang kamu akan mengandung. Lu saya belum kawin ya. Kenapa? Dulu pernah ada saudara di salah satu kota, begitu anak pendeta dia hamil, tanya bapaknya, kamu hamil sama siapa? Dia jawab sama Roh Kudus. Aku ini hamil. Kita semua kaget. Yesus mau punya adik ya. Ya, jangan sesat ya. Itu hanya terjadi sekali. Jangan ngaku-ngaku dihamili Roh Kudus lagi. Roh Kudus membawa kehamilan bagi dia. Ya hanya karena dia nggak mau ngaku, laki-laki itu siapa dia nggak mau ngaku ya. Hati-hati saudara. Saya itu sering bilang sekarang kan banyak orang-orang hamil di luar nikah ya. Anak-anak muda sekarang tuh banyak hamil, belasan tahun udah hamil. Ya saya bilang Jepang sama Indonesia itu hebat. Indonesia loh. Jepang anak belasan tahun bikin robot, Indonesia belasan tahun bikin lebih canggih mana saudara ya, bikin anak loh. Kalau robot tuh nggak bisa bikin anak. Ini Indonesia memang luar biasa ya. Tapi jangan ditiru, itu adegan berbahaya. Jadi waktu Maria diomongin bahwa dia akan mengandung, berat saudara, banyak pikiran. Memang untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Semua kehendak Tuhan itu susah karena selalu bertentangan dengan daging. Banyak pertimbangan. Nanti nama baiknya Maria bagaimana? Iya, kalau suaminya percaya, kalau Yusuf percaya bahwa dia hamil oleh Roh Kudus, kan nggak mudah sekarang. Kalau orang ngomong dia hamil begini-begini, lalu Roh Kudus yang membuat dia hamil itu kan nggak gampang. Jadi saudara, Maria harus menanggalkan setiap kedagingannya untuk dia bisa taat kepada kehendak Tuhan. Nah kita ini dikatakan melayani dengan hati hamba. Jadi sekarang kita sudah satu pemahaman bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Amin. Saudara juga semua adalah hamba Tuhan. Sekarang bilang kanan kirinya, kamu tuh hamba Tuhan loh. Ya, ngomong cepat ngomong. Jangan lihat di saya. Lihat samping kanan kirimu itu mungkin istrimu, anakmu, suamimu, ngomong. Tepuk pundaknya, kamu tuh hamba Tuhan loh. Ya, begitu saudara. Kita ini hamba Tuhan. Nah sekarang kita masuk saudara. Kalau kita hamba Tuhan, berarti kita semua ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan saudara? Nanti kita akan masuk. Bagaimana sih melayani Tuhan itu? Apakah harus bisa main musik ya? Apakah saudara harus latihan nyanyi? Atau saudara latihan khotbah? Bukan seperti itu. Buka bersama Matius 20 ayat 26 sampai ayat 28. Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28 saudara ya. Kita akan baca di sana. Yesus berkata begini saudara kepada murid-muridnya, baca sama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ayat 27 bilang, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Saudara, kita semua terpanggil untuk melayani. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Oke Bu, sekarang kita mau melayani ini bagaimana Bu? Ya, saya melayani. Saudara, melayani itu di mana saja. Dan inti dari pelayanan Yesus, dia bilang, kalau orang dunia itu ingin terhormat, menjadi besar, maka mereka itu harus punya kedudukan yang tinggi, semuanya serba tinggi, supaya mendapat penghormatan manusia. Tapi Yesus bilang, kita balik tadi ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Pak Sihombing ini kalau di kantornya dia mungkin punya banyak ajudan, dia mungkin punya banyak orang di bawahnya, tapi di sini dia adalah pelayan. Makanya kadang saudara lihat geser kursi, ya suruh orang masuk, ya, karena mau berlatih menjadi hamba. Kita semua ini dipanggil untuk menjadi hamba. Ya, dikatakan di sana kalau orang dunia ingin menjadi yang terbesar, yang terhebat, maka mereka itu berlomba-lomba mendapat kedudukan yang tinggi, dihormati, wah disuruh duduk di ini. Tapi di hadapan Tuhan berbeda. Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Aneh enggak Tuhan Yesus itu? Aneh. Makanya semua orang yang ikut Yesus juga harus amin, aneh, amin. Iya, biarin aja. Kita belajar, latihannya melayani di mana? Nomor satu pertama di rumah, ya, di keluarga. Suami layani istrimu, istri layani suamimu, anak-anak layani orang tuamu, orang tua layani anakmu. Nggak usah punya karunia bos di rumah, amin. Bertobat. Ya, sekarang kita sini bertobat semua nih. Sadarilah, siapa di rumah yang mau ingin jadi bos? Ya. Ada bapak-bapak yang semuanya main perintah, piring, gelas, handuk, ya. Ada di sini, tobat. Ya, Alkitab bilang apa? Kau mau jadi yang terbesar di rumah? Nggak usah sok berwibawa, semua suruh ambil, semua suruh ini. Ya, ada tangan kaki, dua kaki, berjalan sendiri. Siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi teladan, sama seperti Tuhan Yesus. Engkau harus menjadi pelayan. Amin, Bapak Ibu. Bapak-bapak mau bertobat? Ya, nanti nggak usah suruh-suruh lagi. Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Ibu-ibu juga mau bertobat? Anak-anak muda mau tobat? Nggak ada yang amin anak-anak muda ini. Ya, harus bertobat. Saya latih di dalam keluarga saya, ya, anak saya semua cuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Saya bilang, kamu harus bisa tanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Kalau dengan hidupmu sendiri saja kamu nggak bisa tanggung jawab, bagaimana kamu bisa melayani dan menjadi berkat bagi orang lain? Iya enggak saudara? Nah, anak muda sekarang tuh banyak, ya, seharian pegang HP terus. Di gereja aja pegang HP terus. Awas nih, ada yang main HP, saya suruh masukin kantong kolektor. Bertobat, ya. Udah di rumah main HP, di gereja main HP lagi. Ya, saudara, bertobat. Latih karaktermu, bentuk karaktermu. Yang nilai kita itu siapa tuh? Tuhan. Karakter hamba yang pertama, dia selalu ingin berkenan kepada tuannya. Kita ini, Tuhan kita siapa? Tuhan. Kita ini melakukan menjadi hamba bukan supaya dipuji orang, tapi supaya kita dipuji Tuhan. Kalau kita dipuji Tuhan, luar biasa enggak saudara? Wow, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Amin. Jadilah orang yang dipuji Tuhan. Kejar apa yang berkenan pada Tuhanmu. Ya, bapak-bapak, engkau nggak perlu cari muka kepada siapapun, cari muka saja sama Tuhan. Saya yakin kalau kita cari muka sama Tuhan, kita lakukan pasti yang terbaik. Ya, anak muda dengar baik-baik. Ya, orang yang punya keahlian saja sekarang, ya, ke depan ini tantanganmu makin berat loh. Ya, dengan munculnya sekarang, ya, apa tuh yang robot-robot sekarang, AI, ya itu saudara. Saya lihat kemarin ada selebgram AI pertama, dia bukan orang loh, dia robot yang diciptakan, itu endorse masuk semua sama dia. Pertama kali di Indonesia itu langsung jutaan followersnya saudara, iklan endorse masuk, bukan orang, robot. Jadi jangan kau andalkan cantikmu, gantengmu, pintermu pun tidak cukup sekarang. Orang pakai sarjana banyak saudara, sekarang nganggur, iya enggak?
Ya bahkan pengkhotbah pun dikatakan sekarang robot khotbah. Saya ditanya gini loh Bu Debi, menurut tanggapan Ibu gimana nih? Sekarang di luar negeri yang khotbah tuh bukan orang lagi, robot. Ya, waduh memang sekarang ngeri ya. Saya bilang loh apa masalahnya kalau memang robot yang khotbah? Ya kalau pendeta sudah nggak bisa dipercaya, maka Tuhan bisa pakai robot. Iya enggak? Robot enggak homo loh. Robot enggak selingkuh loh. Pendeta bisa selingkuh enggak? Bisa, dia habis selingkuh berdiri di mimbar, habis homo dibawa dia naik di mimbar, bisa enggak? Lo robot enggak loh. Jangankan robot, saya bilang Tuhan berkata batu pun bisa dipakai Tuhan untuk tobatkan orang. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Cuma yang nggak bisa di robot itu mungkin nggak ada urapan ya. Tapi kita nggak tahu juga urapan dari Tuhan. Loh sekarang kalau dia nontonnya di kamar, robot itu khotbah, lalu dia buka hati, kan bukan soal pengkhotbahnya. Orang yang buka hati, hadirat Tuhan turun. Walaupun yang khotbah robot, yang robot sampaikan juga firman. Ngeri ndak akhir ini? Makanya anak muda saya mau bilang, kau jangan sombong dengan kegantenganmu, kecantikanmu, kepinteranmu. Kau S2, S3, S4, S21 pun kayak Samsung. Dengar baik-baik ya. Ini ke depan, masa depan ini akan semakin memburuk loh. Kita nggak bisa lagi dengan kekuatan-kekuatan kita manusia. Tetapi orang yang dikenan Tuhan, kau mungkin nggak terlalu pinter ya, tapi kau takut Tuhan. Kau mungkin nggak terlalu pinter, tapi kau punya hati hamba. Orang sekarang udah bodoh, sombong lagi. Bagaimana mau diangkat Tuhan, saudara? Iya enggak? Ya pinter, sombong masih agak-agak loh. Udah bodoh, sombong. Ya coba, apa yang bisa menjadi kekuatanmu? Hari-hari ini kita nggak bisa dengan kekuatan kita, hanya tangan Tuhan yang bisa mengangkat kita, saudara. Makanya dengar baik, saudara ya. Ayo kejar karakter Kristus. Ayo kejar firman Tuhan. Dikatakan di sini kita mulai menjadi pelayan itu di mana? Di dalam keluarga. Ya anak muda jangan sok teriak sama orang tuamu. Hari-hari ini saya banyak dapat konseling. Bu, saya udah nggak bisa atur anak saya, Bu. Saya pukul dia makin berontak. Ini ancam mau bunuh diri. Saya bilang kalau dia ancam bunuh diri suruh aja bilang bunuh diri sana. Orang mau bunuh diri itu nggak ngomong-ngomong loh. Ya. Kalau ada orang ngomong itu cuma mengancam itu. Bunuh diri itu diam-diam, tahu-tahu lompat. Nggak usah ngomong terus jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan. Lepas aja sana bunuh diri. Mau lompat dari lantai berapa tak anter. Ngancem lagi sama orang tua. Anak sekarang tuh gitu, udah nggak bisa dinasehati. Kalau dinasehati sok memberontak. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kau jangan salah didik anak-anakmu. Ini masih banyak bayi-bayi ya. Ajar yang benar supaya anakmu itu memiliki hati hamba. Ya karena begitu kita salah didik sombong. Ayo kita belajar yuk dari mulai kita ini di dalam keluarga. Ya, mari Bapak Ibu kita introspeksi diri. Apakah di dalam rumah kita jadi bos atau jadi hamba? Ya, belajarlah dari hal-hal kecil. Habis makan cuci piring sendiri, angkat bawa ke belakang. Hidupmu tuh jadi berkat dulu di dalam rumah. Amin. Ya nggak usah boro-boro mau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa Bangkok, ya Thailand, ya New York. Ya padahal di rumah pret. Ya nggak bisa jadi berkat tapi kepengen ke bangsa-bangsa. Bertobat. Yesus bilang kalau orang lain pengen terkemuka, dia melakukan hal-hal yang secara duniawi. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana apa, saudara? Ayat 27 ya. Ayat 27 dikatakan di sana ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya memang rasanya berat hari-hari ini saudara. Yang ada kenapa akan terjadi perceraian di dalam rumah tangga? Karena orang sudah tidak punya hati hamba. Semua yang ada tuntut menuntut. Kenapa kita tuntut menuntut? Karena ada kesombongan. Kamu tuh jadi istri ya, nggak pernah mau melayani suami. Istrinya jawab, kamu juga jadi suami. Emang selama ini? Coba kalau semua punya hati hamba. Ya, pasti suaminya bilang, aku yang salah. Istrinya bilang, tidak say, aku say. Enggak, aku. Luar biasa toh? Nggak jadi berantem kan? Ya, semua karena merasa saya yang salah. Tapi ketika mulai ada kesombongan di situ, ya maka terjadilah mulai ada saling menyalahkan, ya saling menyalahkan, saling menuduh karena semua egonya muncul. Bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan? Hari-hari ini saudara, serangan iblis itu semakin luar biasa loh kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Saya cuma mau bilang ini akhir zaman. Sekarang yang belum pergi ke Israel pada nyesel. Saya harusnya berangkat akhir bulan ini, saudara, nggak jadi loh. Ya yang kemarin-kemarin nggak ikut. Ya Bu, sampai kapan Bu Israel perang? Jangan tanya sama saya, hanya Tuhan yang tahu.
Saya belum ke Israel loh. Kemarin-kemarin saya nggak berangkat, ini sekarang ya. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi tanda-tanda zaman ya akan terjadi. Perang ya, semuanya akan terjadi. Semakin memanas hari-hari ini. Mari kita bertobat. Amin saudara. Kita ada di hari-hari terakhir. Ayo dari rumah tangga kita, hari-hari ini angka perceraian terus naik. Saudara tahu kenapa? Karena tidak ada yang punya hati hamba. Semua merasa aku nih loh, ya ditekan. Itu enak aja jadi suami, itu enak aja jadi istri, enak aja jadi anak, enak aja jadi ini. Coba kita semua merendah. Karena orang yang ingin menjadi yang terkemuka, dia harus menjadi yang paling rendah, menjadi hamba. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 28, saudara, sama seperti anak manusia. Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberi nyawa. Loh, kita disuruh belajar dari Tuhan Yesus. Loh, kita ini belum sampai memberi nyawa bagi orang lain. Ya, makanya orang tuh kalau mau cerai saya bilang bertahan bu. Sampai kapan bu? Saya tuh terhianati loh, saya tuh tersakiti. Lah kau belum kayak Yesus kan? Mau kayak Yesus dibilang apa? Beri nyawamu. Berani enggak kau beri nyawa bagi suamimu? Ya, suruh doa. Tapi bu saya harus apa? Doa. Ya enak aja ibu suruh saya doa. Ibu nggak rasa punya suami saya kayak saya. Siapa suruh? Saya juga nggak mau rasa, salah sendiri. Ngapain kau suruh rasa? Saya suamimu. Siapa yang pilih itu suamimu? Kau pilih-pilih sendiri, kau suruh saya rasa, pret. Ya, kasihan deh lu. Makanya berdoa. Ya, jangan membantah. Kita ini belum seperti Yesus loh. Suruh serahkan nyawa. Serahkan nyawa bagi istrimu, serahkan nyawa bagi anakmu, serahkan nyawa bagi suamimu. Sehebat apapun suamimu itu, senakal apapun dia, duduk di kaki Tuhan. Amin. Berdoa, mohon pengampunan, ya melayani dengan hati hamba saudara, dimulai dari keluarga kita, sehingga saudara di tempat kantormu, di tempat bekerjamu, engkau pun belajar bisa mempraktikkan hati hamba. Percayalah dalam setiap hal yang kita lakukan ketika kita ini mau merendahkan diri, ada upah yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Ya, dan upah itu nggak bisa dibeli dengan uang. Makanya ya, bagi semua anak-anak muda di sini saya mau bilang, bahkan orang-orang tua, jangan dengan caramu, kepandaianmu engkau mencoba mempertahankan hidup, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras cari uang. Yang harus kita dapatkan hari-hari ini adalah perkenanan Tuhan. Amin. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan buka. Kalau kau dengan kekuatanmu sendiri capek, nggak dapat apa-apa, stres. Tapi waktu engkau menjadi orang yang dikenan Tuhan, ada pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan bagi orang-orang yang dia kenan. Kau nggak perlu sekolah tinggi kadang. Kau nggak perlu sekolah tinggi untuk bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Waktu Tuhan berkenan, dia beri kepadamu saudara. Saya mendapat banyak kesaksian dari orang-orang yang setia mencari Tuhan. Loh bu, saya ini hanya seorang karyawan biasa di tempat saya bekerja, tapi dia setia saudara berdoa, dia setia puasa, dia setia sama Tuhan. Satu kali bosnya itu panggil dia, ya dia bilang, Pak saya mau bicara dengan Bapak, menghadap ke ruangan saya. Ya dia datang, Pak saya sudah meminta dan sesudah berdoa, saya ini akan mengangkat kepala personal di dalam kantor kita ini untuk mengepalai berapa ribu karyawan. Dan saya sudah menimbang-nimbang, saya melihat Bapak orang yang tepat. Kaget dia, syok. Ih Pak, bukankah di atas saya masih banyak orang yang bisa mendapat kesempatan itu? Kenapa saya yang dipilih? Enggak, saya lihat karakter Bapak, saya lihat Bapak orang yang dapat dipercaya. Kenapa saudara? Karena dia mendapat perkenanan Tuhan. Bahkan posisi yang dia ambil itu harusnya bagi orang-orang yang sekolahnya lebih tinggi dari dia. Tapi Tuhan beri. Kenapa? Waktu kita mendapat perkenanan Tuhan, ada jalan-jalan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan, yang secara nalar itu tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Yang pernah saya saksikan, seorang ibu muda, saya ketemu dengan dia di Makassar, di Surabaya. Saya tanya, ibu kerjaannya apa? Puji Tuhan ibu, saya punya pom bensin beberapa di Ambon. Wih, pom bensin bu? Iya, sama punya dermaga. Wah, itu sudah luar biasa ya. Kok bisa bu? Kan untuk bisa buka pom bensin itu harus sogokannya berapa. Oh saya enggak bu. Ya semua karena perkenanan Tuhan. Hanya berawal dari saya tuh lihat antrian di kepulauan saya di kota kecil, panjang
panjang antrian orang mau isi bensin. Begitu sudah dapat antrian, harganya saudara, orang di Jakarta baru naik 500.000 udah protes. Di daerah Papua, di Ambon sana harganya itu sudah tidak kira-kira dari dulu loh. Ada yang pernah mencapai 100.000 loh 1 liter. Tapi mereka memang tidak ada memadai. Lalu dia cuma berdoa, dia cuma bilang gini, Tuhan, kalau seandainya Tuhan kasih aku kepercayaan, aku tuh pengen buka pom bensin untuk nolong rakyat ini loh supaya nggak antri. Lalu dia cerita sama pendetanya, Bu pendeta, saya tuh pengen loh punya pom bensin. Oh iya, ayo, saya kenal sama kepala Pertamina di sini. Oh iya, kamu punya duit? Enggak. Terus, ya kita ketemu aja dulu, ketemu saudara. Ketemu di pos security, Pak, saya mau ketemu kepala Pertamina. Oh, sudah janji? Enggak, tapi saya kenal baik. Ini saya pendeta. Oh iya, silakan masuk. Sampai sana udah tunggu lama, dibawa masuk. Ternyata kepala Pertaminanya sudah ganti. Udah bukan orang yang dikenal sama ibu gembala, bukan orang Kristen lagi. Ya, oh maaf Pak, saya pikir masih bapak ini. Oh udah ganti Bu, sekarang saya ada keperluan apa Bu? Udah terlanjur masuk toh. Tapi kalau perkenanan Tuhan itu luar biasa. Ya silakan ibu, ada apa ini loh? Saya punya ini jemaat, dia tuh kepengen buka pom bensin gini. Di daerah mana? Di daerah sini. Oh sayang, di situ sudah ada semua tempat, sudah ada juga yang punya, yang sudah mau buka investor. Oh berarti enggak bisa ya? Enggak bisa. Begitu udah keluar, ya udah terima kasih ya Pak. Begitu keluar, di situ ada peta saudara di kepulauan itu. Kepala Pertaminanya bilang gini, kalau ibu punya tanah di daerah sini, ini kami masih cari kosong. Dia lihat, ada, suami saya punya tanah di situ. Punya. Ya udah, besok kami survei ya Bu. Lalu disurveilah tempat itu. Waktu disurvei tempat itu, ibunya tanya, saya mesti bayar berapa ya Pak untuk survei? Nggak usah bayar Bu. Besok ibu terima aja karyawan saya pergi survei. Begitu ini, oke ya ibu, oke berarti nanti ya bangun gini, ibu harus siapkan gini. Oke Pak, sebentar Pak, saya tak pinjam uang dulu di bank. Enggak, modal iman. Dia pergi ke bank saudara, dia ngomong saya cuma ini saya mau gini, saya gadein tanah ini gini. Tiba-tiba bank setuju. Dia buka tanpa ada bayar sogokan apa-apa. Dia bilang di tempat itu Bu, memang betul kami juga mau buka dermaga untuk pengiriman masuk ke kepulauan itu. Jadi pas Pertamina buka, di situ buka pelabuhan, dia punya pribadi. Sekarang dia punya beberapa pom bensin. Saudara, apakah dia orang pinter? Dia punya duit? Waktu Tuhan berkenan, anak muda denger ya, yang namanya keberuntungan, ya itu Tuhan beri kepada orang-orang yang setia dan berkenan kepada Dia. Kejar karakter Kristus di dalam Tuhan. Kau pikir dengan otak, saya banyak ketemu orang yang sudah punya uang loh, punya kenalan hebat, tapi tidak dapat kesempatan itu. Tidak bisa, tidak dapat dari Tuhan. Waktu kita ini takut Tuhan, selalu jalan-jalan itu terbuka. Makanya kejar karakter hamba yuk. Kau akan menjadi orang yang terkemuka di mata Tuhan saudara. Tuhan bilang, ya kalau engkau mau menjadi seperti itu, jadi orang yang paling rendah dulu. Yesus, belajar dari Yesus memberikan tebusan nyawa. Yang kedua saudara, yang pertama memiliki karakter hamba itu mencari perkenanan kepada tuannya. Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Suami-suami, sehebat apapun engkau punya karir di kantor, kalau kau tidak berkenan sama Tuhan, apalagi tidak berkenan sama istri, ya cilaka hidupmu. Karena firman Tuhan bilang, kalau kau tidak mengasihi istrimu, doamu terhalang. Mau kau berdoa sekuat apapun, kalau kau tidak mengasihi istri, doamu terhalang. Makanya bapak-bapak, hiduplah takut akan Tuhan. Hormati dan kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu loh kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya ayatnya buat bapak-bapak itu lebih berat daripada buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, tunduklah pada suamimu. Lah kalau bapak-bapak, kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berat nggak ini bapak-bapak? Ada bapak-bapak di sini? Tolong jawab saya. Berat itu? Berat. Kau mengasihi dirimu sendiri nggak bapak-bapak? Mengasihi kan? Nah sebagaimana engkau ingin dirimu diperlakukan, perlakukan juga seperti itu kepada istrimu. Makanya kalau malam istri minta pijat, engkau pijat dirimu sendiri toh?
Bapak-bapak bilang kalau ini tidak nyambung sih ya. Tapi ini rahasia firman Tuhan loh. Ketika suami mengasihi istri, rezekimu, berkatmu itu ditambahin sama Tuhan. Ya sudahlah, pakai ayat aja. Hari ini toh buktinya semua akal logika kita mentok. Saya ketemu banyak orang pintar stres, saya ketemu banyak orang kaya stres. Tapi orang yang diberkati Tuhan, yang dikenan Tuhan, dia mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itu loh yang luar biasa, amin. Ya, damai sejahtera ini nggak bisa dibeli dengan uang. Sorga itu ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena itu jadikanlah sorga dalam rumahmu. Dengan cara itu engkau ya mencari perkenanan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana memiliki hati hamba itu? Ya, kita baca bersama 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang keempat, ya. 2 Timotius 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata sana demikian. Ya, kita baca bersama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, ya. Seorang, baca 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, bagaimana kita ini berkenan kepada Tuhan? Tidak usah pusingkan perkara-perkara penghidupanmu. Ketika engkau sibuk mengejar perkenanan Tuhan, engkau bekerja dengan rajin. Karena itu firman Tuhan yang berkata, ketika engkau mengejar perkenanan Tuhan, dikatakan ya, maka engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Prajurit yang sedang berjuang itu nggak pusing dengan perkara-perkara penghidupannya, karena dia tahu waktu dia berkenan kepada komandannya, maka komandannya akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Saya dulu mau ikut Tuhan itu, saya takut, saudara. Waduh, saya ikut Tuhan, saya nggak bawa ijazah, saya diusir dari keluarga saya. Papi saya bilang jangan bawa ijazah, saya mau lihat Yesus kasih makan, kamu pakai apa? Sampai saya agak ketakutan melangkah untuk melayani Tuhan. Tapi saya ingat, papi saya itu dulu kepala kantor. Kalau dia pindah tugas ya, itu cuma disuruh pindah, Bapak, kapan kira-kira Bapak siap pindah ke lokasi yang baru? Ya, rumah sudah disediakan, ya mobil sudah disediakan, sopir disediakan, semua disediakan oleh instansi. Loh, saya tuh berpikir itu instansi dunia loh. Apalagi kita ini kalau setia melayani Tuhan loh. Ya, Tuhan itu pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Nggak usah pusingkan. Ada banyak orang hari-hari ini dia stres, depresi karena terlalu pusing dengan perkara-perkara penghidupannya. Masih 10 tahun dia sudah stres. Yang lucu, stres dengan keadaan zaman tapi nggak pernah cari Tuhan. Stres sendiri, bingung sendiri, akhirnya kena stroke sendiri. Iya, saudara. Ketika engkau takut, cari Tuhan. Waktu engkau khawatir, cari Tuhan. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa bertanggung jawab? Ya ketika kita ini sungguh-sungguh hidup mengabdi kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya, saudara, Alkitab yang bilang loh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen hidupnya terkutuk. Banyak. Dia kayak bangsa Israel, berputar di padang gurun 40 tahun, hidupku kok gini-gini terus ya, nggak ada terobosan, hidupku kayak gini aja, rumah tanggaku kayak gini aja. Engkau sedang dalam keadaan terkutuk. Kenapa terkutuk? Bukan karena kau sembah setan di Gunung Kidul, bukan karena kau cari setan di Gunung Kawi. Jangan pikir orang yang terkutuk itu hanya orang yang pergi mencari persugihan. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, terlalu mengandalkan dirimu sendiri dan manusia, Alkitab bilang engkau terkutuk. Ya, terkutuk. Saudara, andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Seorang prajurit, saudara pernah lihat kalau ada prajurit itu dikirim, saudara, ya perang, misalnya kemana? Ya, dia nggak pernah loh pergi perang, lagi mau pegang senjata gini ya, di hutan, tiba-tiba HP-nya bunyi, istrinya telepon, "Pak, nggak ada telur ini, mau makan, mana telur?" Prajurit itu kalau udah masuk hutan, HP-nya itu sudah dimatiin. Nggak ada urusan, mau istrinya mati, mau anaknya mati, ya itu dia percaya sudah itu urusan negara lah yang urus istri saya. Nggak mungkin dia kelaparan, karena prajurit ini harus fokus untuk bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Ini gambaran, saudara. Ya, ketika kita ini ada, saya tuh pernah ketemu dengan seorang yang dia pernah memang diutus perang. Dia bilang, "Aduh ibu, di depan kita nih musuh ya bu, kita nih lagi tiarap di rawa-rawa, di samping ada buaya."
Saya bilang, terus Bapak lari? Nggak bisa Bu, nggak bisa lari. Ya karena waktu kita lari, kita pasti ketahuan musuh ada di situ. Jadi Bapak diam aja. Saya bilang, untung Bapak sama buaya temenan ya. Sama-sama buaya. Makanya temen buayanya mau makan, temanku, halo, ya buaya darat ternyata. Ya, jadi saudara sampai seperti itu loh. Bayangkan di depan ini mati, di samping juga mati, tapi harus memilih diam. Ya, seringkali untuk mencari perkenanan Tuhan, kita ini memang harus mematikan keinginan kita. Amin. Seringkali engkau maunya ke kanan, tapi seringkali Tuhan harus belokkan arahmu ke kiri. Jangan ngeyel, jangan bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Enggak, perhitunganku itu sudah ini. Bapak-bapak, engkau berbisnis, engkau punya perhitungan, oke. Tapi jangan pernah lupa bawa perhitunganmu itu di hadapan Tuhan. Ajak istrimu berdoa, tumpang tangan dan bilang, Tuhan sertai semua rencana kami Tuhan. Kalau ini bukan rencanamu, gagalkan Tuhan. Katakan, berapa banyak kita berani berkata gagalkan Tuhan? Saudara mau apa aja, mau beli rumah, mau beli apa Tuhan, kalau engkau berkenan, ya minta tanda, ini terjadi aku oke. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tolong Tuhan batalkan niat kami. Tuhan tuh lihat loh saudara, waktu engkau serius dengan Tuhan, Dia juga serius dengan hidupmu. Jangan saudara engkau berkata, enggak ini bukan urusan Tuhan, nih aku sudah perhitunganku matang. Bagaimana kita ini punya hati hamba. Iya, cari perkenanan komandanmu saudara, cari perkenanan Tuhan. Ketika kita ini sungguh-sungguh mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Dia Tuhan yang maha melihat. Bagi Tuhan mengangkat hidup kita itu terlalu mudah. Yang menjadi sulit bagi Tuhan menaklukkan kesombongan kita ini loh. Karena semua manusia itu punya kehendak bebas. Sekarang pulang, mulai dari rumah tangga ya, suami istri, saya mau katakan pulang nanti, kau berdua masuk dalam kamar, suami istri gandeng tangan, ya berdoa, Tuhan, bilang aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku. Tuhan tuntun rumah tangga kami. Kalau itu tidak pernah terjadi dalam hidup rumah tanggamu, jangan mimpi kau akan diberkati. Jangan mimpi anak-anakmu akan diberkati. Suami istri dulu harus bersepakat, karena berkat bagi anak cucumu itu turun dari dalam hidupmu. Kalau perlu suami minta maaf, kalau aku ada salah sama kamu, maafin aku. Ya, istri juga berkata demikian. Mungkin kalau pulang ke rumah lama, saya minta sekarang yang suami istri lihat-lihatan. Coba dari sini saya bisa menilai loh, rumah tangga saudara itu seperti apa. Karena ada orang loh di gereja, saya suruh lihat-lihatan enggak mau. Lihat istrimu, ya, yang dilihat istri orang. Lihat suamimu, yang dilihat suami orang. Coba yang suami istri sekarang tolong lihat-lihatan sama pasangannya, bilang, "Say, kita memulai bersama-sama ya." Coba lihat istrinya, lihat istrimu, jangan lihat saya. Suruh lihat istrinya nggak mau lihat loh, malah liatin saya. Ya, kita mulai dari kita dulu. Ini startnya saudara. Kalau engkau mau rumah tanggamu diberkati Tuhan, dimulai dari suami istri lebih dahulu. Ya, engkau hidup dalam rukun bersama, maka anak-anakmu diberkati Tuhan. Ada kerendahan hati kita bersama-sama. Nggak usah saling tuntut, kamu, aku. Ya, coba ya, kalau mau berantem ngomong aku yang salah mah, bukan aku. Emang boleh? Ya, emang boleh sengalah itu? Boleh kata firman Tuhan, boleh. Ya, jangan bilang, emang aku bercanda. Ya, lakukan firman, jangan bercanda, tapi serius saudara ya. Waktu kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan juga serius dengan kita. Saya undang para imam musik boleh ya, jangan bercanda di situ, naik. Saudara, ayo ya, kita pengen lihat yuk, Tuhan sudah berjanji dan Dia pasti akan menggenapi. Kita nyanyi lagu tadi ya, hati hamba. Saudara, lagu ini hati hamba ini, saya mau bersaksi dulu sebelum kita nyanyi. Ini lagu yang memberkati saya. Saya ingat waktu itu saya mau pelayanan saudara di Solo. Saya ada pelayanan Natal di kampung, di desa. Pelayanannya di mana? Panti asuhan. Waktu itu saya belum punya mobil, saya harus naik motor. Pelayanan jauh di desa, naik turun gunung, naik motor ke panti asuhan. Sudah pasti amplopnya kecil, bahkan mungkin tidak ada. Bisa jadi saya datang dikasih singkong 1 kresek, Ibu Debbie terima kasih buat pelayanannya. Saya mau pelayanan, saya lihat, aduh gelap, mendung, hujan mau deras ini. Saya bilang dalam nama Yesus jangan hujan Tuhan. Saya naik motor, saya doa, hujannya turun saudara. Saya tengking itu hujan, dalam nama Yesus, hujan berhenti kau. Elia manusia biasa, Debbie pasir manusia biasa, tapi aku juga punya kuasa yang sama. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Tidak berhenti, tambah deras disertai petir menyambar-nyambar.
Saya bilang, ini bagaimana Tuhan ya? Katanya Tuhan yang sama. Tapi kenapa begini? Akhirnya saya masuk ke rumah. Saya bilang sama suami saya, "Say, sebaiknya pelayanan ini kita batalkan." Suami saya bilang, "Kenapa?" "Kita mau pergi naik motor loh, ya. Hujan deras begini, petir menyambar-nyambar, dan itu di desa jauh banget, naik turun gunung, dan itu maaf ya, amplopnya pasti sedikit loh. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati ya. Jangan lihat amplopnya, tapi lihat isinya." Saudara, akhirnya saya bilang sama suami saya, kita harus berhikmat kalau kita sakit. Belum lagi kalau disambar petir. Saya ngomong begitu. Suami saya bilang gini, "Say, kita ini hamba Tuhan loh. Aku semangat kok temenin kamu. Nggak apa-apa, kita melayani." Tiba-tiba tape saya di rumah itu kan jalan terus lagu pujian rohaninya. Tiba-tiba lagi suami saya ngomong gitu, hati saya jengkel. Tiba-tiba lagu itu keluar. Ya, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Waktu lagu itu saya berlinang air mata, saudara. Suami saya bilang, "Ayo saya setia. Tuhan tuh lihat hati kita melayani Tuhan." Akhirnya saya berangkat, saudara. Kami berangkat sama-sama naik motor pakai jas hujan. Sampai di lampu merah ada mobil Alphard berhenti di samping kami. Mobil mewah, tapi di dalam lagi berantem suami istri. Tuhan itu bilang, "Kamu mau mana? Naik motor sayang-sayangan atau naik mobil Alphard tapi berantem?" Saya bilang, "Saya mau naik mobil Alphard sayang-sayangan Tuhan." Sayang. Dan hari ini, saudara, ketika hormon kortisol dalam darah itu tinggi, itu orang akan terkena diabetes, darah tinggi, jantung. Itu yang paling nomor satu. Kenapa? Karena hormon kortisol itu mengontrol metabolisme, tapi kalau berlebih sangat berbahaya. Hormon itu keluar waktu orang marah, kecewa, tertekan, apalagi kepahitan. Anda tiap hari kepahitan, tubuhmu memproduksi hormon kortisol. Salah satu cara untuk mengurangi hormon kortisol adalah menenangkan diri. Kenali stresmu apa, tenangkan dirimu supaya hormon itu turun di dalam badan. Alkitab tidak pernah salah. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Bilang kanan kirimu, kurang-kurangi stres, marah, ya, teriak-teriak, tertekan, darahmu hitam loh. Bilang, ya, darahmu hitam loh ya. Apalagi nggak pernah senyum, ya, tertekan, mukanya semberut terus. Wah, itu saudara udah bukan cuma hitam, mengental. Ya, benar, ngeri. Ternyata Alkitab sangat berdekatan dengan ilmu kedokteran. Waktu saya ngobrol sama dokternya bilang, "Papa saya itu dokter ahli kromosom dalam darah, Bu." Itu lebih ajaib lagi kalau kita pelajari tentang kromosom dalam darah itu. Waktu orang stres ya, itu kromosom menyatu lagi lalu mengental. Tapi ketika orang sukacita itu darah itu lebih cair, lebih cepat ya. Wah, luar biasa ya saudara. Makanya hati-hati loh. Kalau kortisolmu banyak, itu gula darahmu naik, ya. Lalu tekanan darahmu naik. Lah saya ini kemarin pas mau diambil darah diperiksa, gula darah saya cuma 80. Darah saya tekanannya bawahnya 70, semua rendah. Makanya obat saya duren. Pasti iri ya. Ya, saya makan duren. Wah, saya makin banyak makan duren makin bagus, saudara. Ya, karena gula rendah, darah rendah. Hormon kortisol saya kurang, makanya harus sering-sering marah-marah ini. Biar naik, saudara ya. Tapi nggak bagus juga kata dokter, jangan rendah juga, Bu. Ya, jadi saya disuruh minum teh panas, kasih madu 2 bungkus baru diambil darahnya, saudara. Tapi lihat saudara, kenapa Alkitab itu mengajarkan ini? Engkau mau minum vitamin semahal apapun juga,
Dengar baik. Semua orang mengejar hal-hal yang bikin umur panjang. Dia lupa, engkau mau nge-gym tiap hari, mau olahraga tiap hari, mau diet tiap hari, jaga makanan tiap hari. Kesehatan nomor 1 itu bersumber dari hati. Amin. Makanya Alkitab bilang, hati yang gembira itu obat yang manjur. Percuma kau minum vitamin yang mahal puluhan juta, percuma engkau treatment sampai ratusan juta untuk sehat, kalau hatimu penuh kepahitan, amarah, kebencian, darahmu hitam. Sekarang kalau suaminya marah-marah ngomong aja, hitam darahmu. Marah-marah terus, hitam darahmu, kental darahmu. Lebih takut dia daripada kita kasih tahu firman. Kasih tahu aja begitu. Untuk mengingat saudara, supaya kita ini lihat firman Tuhan, dan ilmu pengetahuan kedokteran itu sangat luar biasa. Makanya ayat yang berikutnya berkata apa di sana? Ayat yang ayat yang keberapa sekarang ya? 26 dulu ya. Jangan kamu menjadi marah sampai matahari itu terbenam. Marah terus. Itu artinya apa? Ayat 27. Engkau memberi kesempatan kepada iblis. Orang itu kalau marah lama-lama, engkau buka celah buat iblis. Makanya kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena itu kesempatan iblis waktu kau marah-marah. Kenapa orang bisa bunuh? Karena marah tidak terselesaikan. Makanya orang bisa membunuh orang. Kesempatan bagi iblis. Suami istri marahan cepat berdamai. Istri gak usah marahan lama-lama, karena di luar sana pelakor manis-manis omongannya. Amin ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang injak kaki suaminya. Berani kau sama pelakor? Ya, jangan marah lama-lama sama suamimu. Ya, bahaya di luar pelakor omongannya manis-manis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kata Alkitab ayat yang ke-28 berkata apa? Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi ya baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dan dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini tentang menjadi manusia baru. 29 dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Orang kalau marah kepahitan tuh perkataannya cenderung kotor. Tetapi apa? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30 baca bersama dengan suara yang keras. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita ini sedang mau dimateraikan menjelang hari penyelamatan. Karena itu jangan bikin Roh Kudus berduka. Bagaimana caranya kita bikin Roh Kudus berduka? Ayat 31 baca bersama dengan suara yang lebih keras lagi. Segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu yang membuat Roh Kudus berduka, saudara. Kalau kita ini membiarkan ada amarah, kepahitan, kegeraman, semua itu. Yang terakhir ayat 32 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tapi ini tidak berlaku bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Hendaklah kamu itu penuh kasih mesra. Ya, ada bapak-bapak itu dilapori istrinya ke saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Malah sekarang dia punya peliharaan, ditaruh di apartemen. Saya tanya, Bapak, kenapa Bapak punya peliharaan? Soalnya saya periksa di dokter, kata dokter, supaya kita itu darahnya nggak tinggi, harus banyak rekreasi, Bu. Salah satunya bermain dengan peliharaan. Kata dokter, saya bilang peliharaan yang dimaksud di situ tuh anjing atau kucing. Bukan cewek peliharaan. Itu akan membuat jantungnya berpacu dengan cepat. Kortisol akan semakin naik. Karena ketakutan istri ketahuan. Jangan salah tanggap ya, bermain dengan peliharaan. Peliharaannya itu anjing atau kucing. Ternyata itu juga membantu supaya kita ini lebih rileks hidup. Jangan terlalu tertekan. Makanya di sini dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, ya, dalam arti tanda kutip kasih mesra di sini. Jangan terus bapak-bapak berkasih mesra dengan istri orang. Loh, kenapa? Alkitab suruh loh kita penuh dengan kasih mesra.
Ya, hati-hati loh bapak-bapak ya. Ini berbahaya. Artinya apa ya? Kita hidup saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kamu. Ya, seringkali sebagai bapak-bapak atau kepala keluarga, kita tuh menyepelekan yang namanya iman. Padahal di Alkitab itu posisinya Yesus paling atas. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Yang kenceng. Kalau salah saya tidak hukum saudara ya. Kalau benar juga nggak dapat sepeda. Nomor 1 Yesus, nomor 2 suami. Ya, jadi posisinya Yesus suami, baru istri dan anak-anak. Betapa pentingnya iman seorang pria di dalam rumah tangga itu sangat penting. Dan suami itu adalah wakil Kristus dalam sebuah keluarga. Tapi yang saya lihat pada prakteknya dalam keluarga Kristen, ya, yang lebih banyak bawa anak-anak ke Tuhan itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu kok semangat sekali ya? Ya benar, prakteknya coba jujur di keluarga saudara yang bawa anak itu ke Tuhan siapa? Bapak-bapak. Ya, ada satu bapak di sini. Cuma dia kayaknya bapak yang luar biasa. Nanti ambil sepeda di bawah ya. Nggak tahu sepedanya siapa itu. Jadi saudara, sebenarnya Alkitab menyuruh semua suami itu harus bertanggung jawab atas iman di dalam keluarganya. Tapi pada prakteknya banyak ibu-ibu yang justru ya ngajak suaminya, doa yuk Pak, nanti aja lah, kamu aja lah sama anak-anak. Bapak-bapak yang kayak begitu nggak usah angkat tangan. Ya, saudara, hari ini kita belajar dari satu orang tokoh di Alkitab yang memiliki iman yang luar biasa. Ya, dan ayat dari firman Tuhan yang diberikan oleh gereja hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8, ya, firman Tuhan di sana berkata begini, kita baca bersama saudara. Ibrani 11 ayat 8, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu apa? Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Satu saat Abraham ini di rumah keluarganya sudah baik, sudah enak, dapat warisan. Ya, orang tuanya kaya, dia punya banyak ternak, punya banyak harta. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham, saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5, nanti saudara baca di rumah. Ya, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, sebab aku akan membuat engkau menjadi sebuah bangsa yang besar. Ayat ini berkata, karena apa saudara? Iman. Karena iman. Jadi alasannya hanya satu, karena iman Abraham taat. Waktu dia dipanggil, pergi tinggalkan semuanya dan berangkat ke negeri yang dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak-bapak, saya mau tanya, kalau bapak-bapak dapat panggilan kerja misalnya, suruh pergi, kamu datang di mana? Pokoknya berangkat aja dulu, alamat menyusul. Bapak-bapak berangkat nggak? Ya. Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau tanah pusaka yang belum ditahu tempatnya, tapi disuruh pergi. Kan enak kalau Tuhan bilang gini, Abraham, aku mau kasih kamu tanah. Ini sertifikatnya 3.000 meter kali 40.000 meter. Sertifikat atas nama kamu, ini sudah sah di PN. Kamu boleh cek, berangkat, ini alamatnya. Baru bapak-bapak datang toh. Bapak-bapak yang ada di Plaza Indonesia. Karena manusia itu membutuhkan kejelasan, manusia itu membutuhkan sesuatu yang pasti dan sudah terlihat oleh mata. Tapi Tuhan itu suka bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Sebab semua laki-laki itu lebih pakai rasio, saudara. Ya, kira-kira kalau kita yang disuruh pergi begitu, dikasih satu tempat yang tidak tahu loh, dia itu berangkat pergi ke satu tempat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow nggak imannya? Ya, saya minta bapak-bapak yang ngaku wow nggak? Ya, bagi bapak-bapak ini sulit karena memang laki-laki itu lebih pakai logika. Hari ini kita kalau mau pergi saya tadi pagi jam 7 sudah pelayanan di Bogor. Ya, saudara masih tidur. Saya ke Bogor. Saya ke Bogor itu sudah berkali-kali, saudara. Tapi ya di tol suami saya bilang, berhenti dulu cari tempat aman. Saya mau lihat Google Map daripada nanti salah keluar. Ya, salah keluar tol itu nanti bikin perjalanan kita lebih jauh, lebih lama. Mending kepastian dulu, lihat ini tolnya ini keluarnya di mana, kilometer berapa.
Ya, karena kita mau pergi ke satu tempat, ya kita harus tahu dulu tempat yang kita tuju itu. Berbeda dengan Abraham, makanya dikatakan dia itu bapa segala orang beriman. Dia pergi tanpa tahu, saudara, ya. Di saat hari-hari ini semua orang membutuhkan kepastian yang dapat dilihat mata, Tuhan mampu bekerja dengan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Bapak-bapak, tanggalkan egomu, datang sama Tuhan. Karena ada begitu banyak rencana Tuhan yang besar yang Dia sanggup lakukan atas hidupmu, sekalipun itu nggak bisa dilihat oleh mata. Amin. Buka kapasitas iman kita. Ayat yang ke-9 dikatakan, baca bersama. Karena iman, ya, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-9, Abraham sudah sampai nggak di tanah itu? Ya, dikatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Ya, berarti dia sampai nggak? Sampai, saudara. Dia dapat tanah itu. Bagaimana cara Abraham dapat tanah itu? Padahal dia nggak tahu. Lain kalau kita pakai Google Map, ya, di depan ada ya perempatan, belok kanan 500 meter, ya, ada jalan bercabang. Tetap di kiri di jalan bercabang. Ya, bahkan kalau kadang-kadang kita pakai Waze itu dia bilang, hati-hati di depan ada polisi. Kenapa polisi diingatkan, saudara, ya? Cukup menakutkan memang, ya, buat orang yang ada salah. Kalau orang nggak ada salah nggak perlu takut polisi, iya nggak? Iya. Jadi kalau pakai Google Map itu ada, saudara. Tapi kenapa, saudara, Abraham itu nggak pakai petunjuk, dia bisa nyampe? Kita tuh bisa tangkap sinyal Google Map itu, kita bisa lihat arah yang ditunjuk kalau pertama HP kita nggak mati karena lowbat. Selama ada sinyal, ya, kita masih bisa dapat. Sekarang lebih canggih lagi, Elon Musk datang ke Jakarta, ke Indonesia, bawa Starlink, bukan Starbucks keliling, bukan. Ya, Starlink dia bawa, saudara, itu internet dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, saya nanti kalau mau pergi di tengah hutan saya masih bisa live, tapi saya belum coba sih. Saya sudah beli alatnya tapi belum coba. Ya, biar di tengah hutan yang nggak ada Telkomsel, nggak ada pemancar, itu katanya sih bisa karena dia langsung ke satelit. Jadi nggak ada alasan kita nggak dapat sinyal hari-hari ini. Ya, ibu-ibu kalau perlu belikan suamimu Starlink, supaya tidak ada alasan dia bilang tidak ada sinyal kalau dicari. Ya, saudara, ya selama ada sinyal kita terhubung, tahu jalannya. Kenapa Abraham pada waktu itu dia nggak pakai Google Map, dia sampai. Alkitab mencatat ketika Abraham mencari negeri yang Tuhan kasih, Tuhan nggak kasih tahu alamatnya loh, nggak dikasih titik koordinatnya loh. Berjalan aja, nanti aku tuntun. Tapi kenapa Abraham ketemu? Setiap kali dia berhenti di satu tempat, Alkitab berkata dia membangun mesbah. Dia berdoa. Dan lewat doa itu Tuhan memberi dia petunjuk. Bapak-bapak, hari-hari ini engkau tidak akan pernah bisa hidup dan melihat sesuatu yang besar dengan iman kalau engkau tidak mengaktifkan imanmu lewat hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Ya, di dalam doa. Hari-hari ini anak-anak muda jangan sombong, ya, teknologi semakin maju, yang namanya AI itu sekarang luar biasa. Kemarin suami saya coba bikin lagu rohani pakai teknologi AI. Dia cuma bilang tolong bikinin saya lagu rohani. Pertama keluar liriknya, di tengah kegelapan engkau menjadi terang bagiku, penolongku, pelindungku. Lalu dia bilang coba bikinin aransemen musiknya. AI bikin aransemen musiknya. Lalu disuruh lagi coba bikin lagunya. Keluar lagunya di saat kau keluar dan tanpa copyright. Ngeri loh, industri musik sekarang ini gila-gilaan luar biasa. Jadi para pemusik ya harus hati-hati. Cari perkenanan Tuhan. Bener, luar biasa. Nyanyiin lagunya nggak kena copyright. Kalau kita nyanyi lagunya Frankie Kuncoro kena kan? Mana Frankie, nggak ada kan? Ya, itu nyanyi lagunya AI nggak kena copyright, saudara. Kita suruh AI itu apa aja 1 menit, saudara suruh ya. Bikinin saya khotbah tentang Roh Kudus. Keluar semua ayatnya. Roh Kudus itu adalah ini ayatnya Roma gini 1 menit. Ya, dia bisa jadi sekretaris yang baik ke depan itu. Ya, makanya kita lihat sekarang pengurangan pekerjaan, ya, Amazon itu udah pecat berapa puluh ribu orang. Canggih, saudara. Bahkan ada yang bilang saya, Bu, itu sekarang di luar negeri beberapa gereja sudah khotbah pakai AI, itu kan robot. Itu bagaimana menurut Ibu? Saya bilang ya bisa jadi. Ya.
Bisa jadi kalau Tuhan udah nggak percaya hamba Tuhan, setidaknya AI itu nggak homo, AI itu nggak selingkuh. Lo bener nggak? Iya kan, banyak sekarang pendeta habis khotbah turun selingkuh, nggak ada yang tahu kan hidupnya seperti apa. Setidaknya kan, ya itu. Saudara, ya dunia terus berkembang. Anak muda, jangan kau taruh imanmu hanya kepada sertifikat, kepandaian, bahkan karir yang sedang kau bangun hari ini. Sebab tanpa Tuhan, semua bisa berubah. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ada kepastian janji firman Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup kita ke depan. Amin, saudara. Abraham membangun mezbah. Setiap kali dia sampai di satu tempat, dia bangun mezbah. Tuhan tuntun, jalan lagi terus anakku. Ya nanti di sana Tuhan yang tuntun langkahnya. Nggak ada apa-apa, nggak pakai peta, nggak pakai Google Map. Tapi karena dia bangun mezbah, Tuhan menuntun, saudara. Kita semua hari ini ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Tapi itu hanya bisa terjadi waktu iman dan kapasitas iman kita buka bagi Tuhan. Amin, saudara. Nggak ada yang mustahil. Banyak hal-hal yang di luar logika, yang nggak bisa kita lihat dengan mata, sedang Tuhan pakai hari ini. Ya, saya melihat bagaimana juga Tuhan bekerja dalam hidup kami, saudara. Ya dulu ketika saya itu sekarang hanya bisa melihat, ya Tuhan dulu Tuhan suruh kita buka sekolah Alkitab, bangun sekolah Alkitab. Ya saya bukan pengusaha yang punya uang puluhan miliar, tapi Tuhan cuma bilang dengan iman semua itu bisa terjadi. Dan terjadi, saudara. Ya bahkan nanti bulan Juni tanggal 30 ini kami wisuda angkatan yang pertama. Saya undang saudara datang di CityCon tanggal 20 Juni. Kalau mau datang juga nggak apa-apa. Saya datangkan mereka, saudara, dari Bandungan. Nanti mereka, karena mereka rata-rata belum pernah injak Jakarta. Mereka bilang, aduh ibu, puji Tuhan, akhirnya kami bisa injak kota Jakarta. Kami cuma lihat di TV. Loh, bersyukur loh kita ya. Mereka tuh cuma lihat di TV. Jadi saya bawa mereka wisuda ke CityCon tanggal 21. Saya bawa jalan-jalan ke Ancol. Ya, biar mereka tegang dulu di sana. Mainan di Dufan. Ya, setelah itu baru mereka pulang kembali ke desa masing-masing, siap bertempur jadi misionari. Lalu angkatan kedua masuk, saudara. Dulu itu semua nggak ada, tapi cuma dengan iman saya percaya bahwa apa yang Tuhan kasih itu dia sanggup lakukan, walaupun di luar batas kekuatan kita.